Intensitas hujan beberapa hari ini cukup tinggi. Beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Lombok Utara terjadi kebanjiran, seperti di Dusun Landang Brora, Desa Sikir Pinjalin. Sejumlah warga di Dusun Landang Brora, Desa Sikir Pinjalin, Kecamatan Tanjung mengalami kebanjiran. Banjir tersebut diakibatkan karena luapan air dari drainase. Dari pantauan media ini terlihat air menggenangi rumah warga dengan ketinggian hampir setengah meter. Menurut keterangan warga setempat, air mulai tergenang sejak 3 hari lalu. 26 banjir, 3 hari. Nah ini dari kemarin tidak ada hujan, kemarin sudah air masuk dari atas, dari BTN Barat itu. Nah, masuk dari jalan kan tinggi, jalannya masuk ke sini. Nah, setelah hujan tadi malam tambah besar ini dari sawah ini. Itu aktivitas bagaimana ini ya? Masuk nggak dalam ruangan? Masuk di kamar-kamar ini masuk deh. Ini sudah agak surut dikit ini. Ini masuk juga di sana. Jaga mengungsi naik ke atas sana hujannya. Ketua DPRD Lombok Utara Artadi saat turun meninjau lokasi tersebut menyampaikan banjir yang terjadi di Sikir Pinjalin ini disebabkan karena kecilnya saluran drainase, sehingga pembuangan air menjadi kesulitan, termasuk juga saluran drainase yang ada di jalan nasional. Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan dinas terkait, hanya saja saat ini yang menjadi kendala adalah saluran pembuangan air yang mengendap di rumah warga tersebut. Pihaknya juga berinisiatif untuk tahun ini akan memprogramkan pembuatan saluran drainase di lokasi tersebut, dengan harapan tahun depan tidak terjadi kebanjiran seperti ini lagi. Pertama, saya melihat lokasi kebanjiran yang ada di Sikir Pinjalin ini karena saluran drainase saya lihat ini, sehingga pembuangan air ini menjadi kesulitan kita. Sehingga satu-satunya cara harus kita perlebar lagi saluran drainase pembuangannya ini. Termasuk juga saluran drainase yang ada di jalan nasional ini. Nah, jalan nasional ini sekarang kan drainasenya kecil dan itu banyak yang tertutup. Sehingga solusinya ya kita pertama perbaiki dulu drainase sehingga air ini bisa lancar. Yang kita antisipasi adalah setiap tahun pasti akan terjadi kebanjiran seperti ini. Nah sekarang ini tadi saya sudah komunikasi dengan dinas-dinas terkait, hanya itu menjadi kendala, pembuangan air ini yang menjadi kendala. Sehingga tahun ini saya coba programkan untuk pembuatan saluran drainase di tempat ini, sehingga kita berharap tahun depan tidak terjadi kebanjiran seperti ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peran pemerintah desa juga dalam hal ini sangat penting. Bagaimana dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di BTN. Karena air yang ada di BTN itu yang masuk, yang turun di sini. Karena posisi BTN itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan di sini. Nah, saluran air yang dari BTN ini ke pembuangan ini saya lihat sempit, sehingga ini yang harus kita perlebar gitu. Setiap tahun harus ada perubahan. Maka titik-titik rawan kebanjiran, titik-titik rawan bencana kayak longsor dan lain sebagainya ini menjadi atensi pemerintah, sehingga pemerintah betul-betul mengakomodir semua titik-titik itu, sehingga program ke depan itu bisa dialokasikan ke sana gitu. Nah kita tidak ingin sekali lagi titik-titik lokasi rawan kebanjiran, lokasi rawan longsor ini itu diabaikan oleh pemerintah. Maka pemerintah ambil sikap lewat apapun bentuk program, anggaran-anggaran yang ada. Contoh misalnya di Dinas PU sekarang ini anggaran-anggaran swaklola itu bisa dilakukan untuk memperbaiki lokasi-lokasi bencana-bencana itu. Karena kemarin juga di sisi lain kami pertemuan dengan Dinas PU, anggaran swaklola itu untuk memperbaiki dan memprioritaskan lokasi-lokasi bencana. Artinya ini juga bagian daripada bencana, kebanjiran, longsor itu juga bagian dari bencana yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah.